Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri saya Susi Nuraini Putri, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan terkait isi daripada jurnal yang bertemakan Dapatkah Bantuan Luar Negeri Mendorong Pertumbuhan Ekonomi? Tugas ini saya ajukan atau saya bagikan sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah daripada Ekonomi Pembangunan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kebetulan saya pribadi itu mengusung tema pengaruh bantuan luar negeri dan pembiayaan luar negeri terhadap stabilitas ekonomi. Nah, jurnal yang ditulis oleh Nano Prawoto dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan sumber atau referensi yang dapat saya bagikan ataupun jelaskan kepada kalian semua. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Pertama-tama ditulis oleh Nano Prawoto dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini tertulis bahwasannya kebangkitan pasar modal internasional dan stagflasi ekonomi pada era 1970-an membuat bank-bank komersial Amerika, Eropa, dan Jepang memberikan pinjaman langsung kepada negara berkembang. Ini merupakan sebagian deskripsi daripada sejarah itu sendiri, teman-teman. Pinjaman itu diberikan untuk membiayai proyek-proyek arahan negara dan biaya strategi substitusi impor, pengembangan industri untuk melayani pasar domestik. Pinjaman penuh resiko itu disebarluaskan sebagai bantuan daripada bank-bank negara-negara maju. Mereka menyebutkan bahwa negara-negara tidak akan bangkrut menerima bantuan dengan suku bunga sangat rendah di tengah hiperinflasi tahun 1970. Nah, di bawah ini ada pula kajian-kajian pustaka yang teman-teman bisa lihat ataupun bisa kaji bersama. Kemudian daripada itu, apa sih sumber masalahnya? Apa sih inti pokok dari masalahnya? Dan bisakah Indonesia ataupun negara-negara lain itu dapat pengaruh dari bantuan luar negeri? Atau apakah luar negeri itu bisa memberikan impact kepada negara yang butuh bantuan? Sekarang kita bahas dulu pada awal pembahasan. Bank Dunia menetapkan bahwa suatu negara dikategorikan sebagai negara pengutang berat atau bisa disebut dengan severely indebted country jika negara yang bersangkutan memiliki debt to GDP rasio atas 80%. Nah, jadi teman-teman, di sini itu bisa dibilang negara dengan pengutang berat itu ketika negara itu bisa dikatakan di atas 80% hutangnya, dan itu tuh bisa memiliki julukan debt to GDP ratio. Ditambah ekspor rasio lebih besar dari 220%, teman-teman. Nah, hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa warning indikator tersebut pada dasarnya bukan merupakan standar absolut dan kurang pas apabila dilihat dari sisi besaran nominalnya saja. Sebagai contoh, pada tahun 1997, debt to export ratio dan debt to GDP rasio masing-masing sebesar 207,3% dan 62,2%. Apabila dilihat dari rasio tersebut, Indonesia bukanlah tergolong severely indebted country, teman-teman. Nah, di sini merupakan data-data jurnal yang dapat kita ampung bersama dan dapat kita analisis juga terlebih lanjut apabila teman-teman mau analisisnya lagi. Di tabel pertama ada indikator ambang batas utang luar negeri Indonesia tahun 1996 sampai dengan 2003. Pada awal, pemerintah mengutang 15,4% pada tahun 1996 dan kriteria Bank Dunia sebesar 20. Selanjutnya rasio total utang terhadap ekspor ada 188,7% dan rasio total terhadap PDB ada 48,9%. Bersumber dari data atau laporan Bank Indonesia. Nah,
Terus studi kasus kedua menyatakan bahwa bantuan dan modal asing mempunyai pengaruh signifikan dan negatif pada pertumbuhan ekonomi pada negara-negara penerima. Menurut studi tersebut, bantuan luar negeri dikonsumsi secara penuh dan sebagai pengganti daripada sebagai pelengkap pada sumber daya dalam negeri, teman-teman. Seperti itulah penjelasan daripada artikel jurnal yang saya dapat dari penulis Nano Prawoto Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga dapat membantu, ataupun jika teman-teman ingin bertanya lebih lanjut atau ingin menganalisisnya lebih lanjut, boleh teman-teman mencari tahu jurnal ini di website jurnal Scopus, Shinta, ataupun Google Scholar ya teman-teman. See you, bye-bye.